punya rencana di jangka menengah di 10 tahun tabungan, kita menabung buat anak sekolah nanti lanjutan, bisa melunasi kendaraan, bisa membantu orang tua yang kemarin kita bantu cuma 100.000 sebulan, 200.000 sebulan. Saya kepingin semakin hari semakin bulan membantu orang tua lebih dari itu. Begitu punya rencana. Teman-teman kita di medsos posting pakai kacamata hitam, jilbabnya cantik, bajunya ganti-ganti mulu, dipuji sama orang, wah keren. Tadi dia gaya di moge, motor gede. Puyeng, dia punya motornya bagus, kemudian dia punya HP-nya iPhone, ngikutin temennya, belanjanya pakaiannya yang keren-keren, harganya yang di butik-butik, autonya pinjol banyak. Nauzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nur beserta pengurus, dan sama-sama kita hormati segenap panitia kegiatan Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya, dan yang kami banggakan, kami sayangi seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri, mengikuti, berkumpul kembali di Majelis Taklim An-Nur dalam rangka sama-sama kita thalabul ilmi, kita gali, kita cari ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita akan menjadi pengikutnya, menjadi umatnya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dan seluruh keturunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, ya, sini kita membuka tentang arba'atun min kanzil. Saya kecil-kecil banget tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kanzil jannah. Ikhfa'us shadaqah wa kitmanul musibah wa sillatur rahim wa qawluhu la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali. Ya, ini adalah salah satu hadis yang mudah-mudahan nih kita kupas, kita buka ya. Ini menjadi pengingat kita, menjadi pemicu kita, menjadi semangat kita untuk melakukan ya 4 hal yang ada di hadis ini. Yang pertama ya, arba'atun min kanzil jannah. Ya, di sini sebutkan ada 4 dari kanzil jannah, itu artinya gudang. Kanzil itu gudang atau simpanan surga. Jadi buat tabungan kita Bu nanti, ya. Arba'atun min kanzil jannah artinya 4 dari gudang-gudang atau dari simpanan surga. Yang pertama adalah
ikhfa'us shadaqah, ya, ikhfa'us shadaqah. Dan yang kedua wa kitmanul musibah wasilatur rahim, ya, wa qauluhu la haula wala quwata illa billah. Yang pertama ikhfa'us shadaqah. Kita kan kalau baca Al-Qur'an ada hukum bacaan disebut dengan ikhfa, ya. Apa artinya ikhfa, Bu? Kalau kita belajar tajwid. Apa, Bu Leli? Memasukkan dengan samar-samar, ya. Jadi suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf, ya, ikhfa, itu suara nun mati atau tanwinnya dibaca samar-samar. Tadi kan sudah dibaca, ya, nggak boleh jelas min, misalnya rasulin tadi nggak boleh, ya, dibacanya samar-samar. Jadi tidak jelas, ya, tidak begitu kentara. Nah, kalau ini ikhfa'us shadaqah artinya menyembunyikan atau merahasiakan, ya. Merahasiakan apa? Merahasiakan shadaqah kita. Bisa nggak kita, Bu? Nah, ini adalah salah satu dari gudangnya atau simpanan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tidak muap, tahu Bu, tidak muap, tidak hilang pahalanya, ya Bu, ya. Walaupun kita memang dalam beribadah, dalam melakukan amal soleh yang kita lakukan dari kita balik sampai kita mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi yang kita harapkan adalah ridho, ya kan? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada rambu-rambunya, ya, dalam melakukan amal soleh. Bisa aja, ya, kita nih kayak kita sekarang nih menuntut ilmu, kemudian kita sholat fardu, sholat sunnah, baca Al-Quran, tapi itu ada yang mengatakan bahkan puasa yang kita lakukan, puasa fardu yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, ada hadis mengatakan puasa kita hanya yang kita dapat hanya apa? Sampai di menahan lapar dan haus. Pahalanya nggak dapet. Padahal kita udah nahan makan, nahan minum dari mulai kita terbit fajar atau kita sudah masuk waktu untuk berpuasa. Sampai maghrib kita nahan itu. Bahkan kalau misalnya di negara kita kan maghrib itu puasa itu dari pagi sampai sore itu waktunya sekian jam, ya, 8 jam mungkin. Tapi di negara lain, Bu, kayak saya punya teman anaknya itu kuliahnya di Mesir, itu mereka itu sehari-hari itu lebih banyak siangnya daripada malam, Bu. Lebih banyak siang daripada malam. Coba kalau mereka puasa bisa lebih dari kita, Bu, lebih dari 8 jam. Ya, kita kalau kita mulai dari jam 5, jam 6, berapa jam? 13-an. Mereka bisa lebih dari itu. Ya. Mereka itu subuh mah tetap sama jam 4. Ya. Tapi maghrib itu mereka jam 8 malam. Isanya jam berapa coba? Kita puasa buka jam 6, bahkan jam 6 lewat 5 menit aja udah tungguin itu TV, Ibu, ya. Iya enggak? Itu nanti kalau di akhir-akhir jam 6 kurang udah buka kan? Tapi kalau awal-awal jam 6 lewat 10 gitu, ya. Mereka itu yang di Mesir itu jam 8. Lama enggak, Bu? Lama. Nah, terus puasanya sia-sia. Sayang enggak itu? Sayang. Nah, ini sekarang sedekah yang bisa menjadi berpahala yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicatat oleh para malaikat dan menjadi simpanan kita. Simpanan kita di surga yang disebut dengan kanzil jannah. Menjadi nih kita udah punya nih tempat-tempat. Kalau orang yang rajin, ya Bu, ya, melaksanakan sholat rawatib, ya, yang 12 rakaat di dalam sehari semalam,
Itu tabungan kita apa Bu? Kita membangun rumah di surga. Itu menjadi kanzul jannah juga. Kita udah punya kaplingan. Kaplingan apa Bu? Kaplingan rumah di sana dengan nama kita. Makanya rajin tuh sholat-sholat rawatibnya, ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nah, itu kan qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi semuanya yang sholat rawatib ya, yang muakkad itu ada 12 rakaat. Kalau dalam hidup kita melakukan itu terus-menerus, maka kita di sana di surganya Allah, kita sudah membangun istana buat kita. Pengen gak Bu? Jadi nanti pas kita pulang, ya mudah-mudahan kita termasuk dari golongan wanita-wanita yang solihah, yang masuk surga berbarengan rombongan dengan Siti Fatimah ya Bu ya, yang jalannya dibentangkan seluas-luasnya. Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan memakai jubahnya yang kebesarannya yang luar biasa, kita ada di belakangnya. Pengen gak Bu? Sampai kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita langsung melihat, oh ini rumah saya. Pengen gak begitu Bu? Pengen. Itu baru satu tabungan tuh. Dari sudut, dari amal soleh kita melakukan sholat fardu tepat waktu, diiringi sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Atau dalam bahasa Indonesia, sholat sunnah rawatib. Gampang. Nggak mesti ibu ngumpulin semen di sini. Saya naruh semen sekian buat nanti bangun rumah di surga. Bukan itu hitungannya. Dapat pahala sodako. Tapi kalau pengennya, ini lagi bangun nih Masjid An-Nur tuh, lihat lagi berhenti sekarang masih bangun. Dananya mungkin udah kurang nih, lagi ngumpulin lagi. Ya Bu ya. Terus pengen disebut, disiarkan bahwa ibu ini, Ibu Dewi menyumbang 50 sak semen. Emang bagus sih buat syiar, tapi itu membuat kita ngeri juga ya Bu ya, takutnya jadi ria. Udah minta aja hamba Allah aja lah, yang tahu cuman kita. Untuk pancingan ke jamaah yang lain, penduduk yang ada sekitar sini, supaya nyumbang masjid untuk pembangunan. Karena ini luar biasa kita kalau sedekah di tempat ini. Ya, karena ini adalah rumah Allah, tempat suci, ya Bu ya. Tempat kita ibadah, ya, yang kita duduk aja udah mendapat pahala, apalagi kita melakukan ibadah baca Quran, sholat sunnah. Ya Bu, kalau memang Ibu bisa, nanti minggu-minggu selanjutnya kalau Ibu datang ke sini, sholat duhanya boleh di sini. Sebelum kita mulai sholat duha tuh di sudut, ada kan mukenanya Bang Jun ya? Di sini ada kan mukena? Lebih bagus lagi tuh sebelum kita ngaji, ya kita sholat duha di sini. Kemudian kita punya rezeki sedikit, banyak kita sumbangkan di sini. Banyak ada kotak-kotak amal di sini tuh di pojokan. Kita ngambil meja, kita taruh mau 1.000, mau 2.000, 10.000, ada 50.000, 50.000. Kenapa? Ini akan menjadi kanzul jannah, menjadi celengan kita, menjadi simpanan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, lakukanlah tadi disebutkan di sini ikhfa'us shadaqah. Kalau kita bersedekah, dikatakan dalam satu hadis, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu betul. Sebegitunya. Di sini tambahkan langsung ikhfa'us shadaqah. Ternyata benar, kita harus menyembunyikan sedekah kita. Ya. Kita menyembunyikan di hadapan manusia, tapi Allah perlihatkan, Allah akan lihat ya dengan terang. Ya, apalagi kalau sedekah subuh. Ibu suka dengar nggak ada sedekah subuh? Ya, yang dilakukan nih Teleli nih bagian anunya dia. Bagian panitia sedekah di hari Jumat barokah. Ya, sekarang udah luar biasa ya Bu ya, girohnya. Nah, sekarang kita mungkin tidak bisa banyak. Lazimkan setiap hari, apalagi setiap hari, enggak banyak. Yang kita bisa sedekah itu kan enggak mesti berbentuk materi duit, Bu.
Ya, ada makanan ibu bikin sarapan, bagi tetangga, bagi orang tua. Ada pisang goreng nih, cocok ngocok-ngocok, ada pisang. Kemarin pulang kerja atau pulang dari pasar beli pisang. Cakep banget ya pisang, disimpan. Besok pagi-pagi kita masak, kita goreng sebentar. Ya, kita nggak bisa goreng, mungkin pagi-pagi habis sholat subuh kita beli makanan untuk untuk sarapan. Kasih yang ada orang tua, kasih orang tuanya, yang ada tetangga bagi tetangganya, ya, yang ada saudara bagi saudaranya. Nggak mesti banyak. Kalau kita goreng sendiri bisa banyak kita ngasih bu. Sesisir kan bisa goreng jadi banyak ya bu ya. Potong-potong kecil-kecil. Sodako dibiasain apa aja di waktu subuh itu bisa kita jadiin sodako. Dan kita nggak mesti ngomong-ngomong kemana-mana. Apalagi waktu subuh memang orang juga banyak yang belum pada bangun. Ya bu. Nggak mesti subuh banget. Artinya setelah kita menunaikan sholat subuh. Itu bahkan dikatakan dalam hadis apabila kita melakukan sholat subuh, setelah sholat subuh kita bersodakoh, itu ya Allah mengutus 2 malaikat. Ya, Allah mengutus 2 malaikat yang tugasnya di waktu subuh itu mendoakan orang-orang yang bersedekah bu. Nah enak gak tuh bu? Baru melek mata, kita kemudian mandi, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat subuh. Setelah itu kita ada yang kita bisa bantu, kita yang punya, kita yang kita miliki, kita sodakohkan kepada, kan dalam hadis juga dikatakan sodakoh yang paling nilainya tinggi adalah sodakoh kepada keluarga. Nggak mesti ibu nyari-nyari tuh anak yatim pagi-pagi buta belum pada bangun tuh bocah, ya bu ya, belum ada. Kasih sodakoh itu bagi orang-orang terdekat kita. Setelah keluarga baru tetangga. Itu malaikat ngikutin kita, doain kita tuh malaikat. Bahkan doanya dia disebut Allahumma a'ti unfiqal khalaf. Unfiqal khalaf. Ya Allah, berikanlah nih orang yang bersedekah ini balasan. Balasannya lebih besar. Ada satu kisah diceritakan, ini mah kisah yang ini bu, kisah yang sekarang. Bapak-bapak muda, pasangan muda, dia itu hidupnya sangat susah. Ini kisah nyata ya bu, diceritakan kepada salah satu guru kita. Dia itu hidupnya susah banget, berumah tangga, dikatakan dia itu apa sih namanya, dari segi keturunan udah menikah lama belum dikasih keturunan. Dokter prediksi suaminya tidak subur, istrinya normal, tapi suaminya tidak subur alias hampir mandul. Kan sedih bu ya bagi kita yang berumah tangga ya bu. Udah sekian tahun menantikan momongan belum juga dikasih-kasih, pas periksa katanya ini dari bapaknya atau ibunya gitu tidak subur, agak mandul, jadi tidak bisa dibuahi dan tidak membuahi. Jadi kalau sperma itu sampai kepada istri mati padahal ribuan. Secara logika ilmu kedokteran tidak akan bisa punya anak. Rada frustasi tuh. Kemudian orang itu hidupnya bangkrut. Dia itu bangkrut juga bu dari ekonomi, banyak hutang. Sampai ada niat ingin bunuh diri. Udah pengen buat bunuh diri gitu loh. Hutang banyak, ekonomi susah, rumah jadi ngontrak, nggak punya anak, mau apa lagi saya hidup berumah tangga. Udah sampai ke titik putus asa. Nah kemudian dia pengen bunuh diri, tapi pada saat dia mau bunuh diri dia ada terbersit, mungkin masih ada pertolongan Allah kali ya. Kalau saya bunuh diri udah di dunianya saya sengsara, di akhirat saya sengsara. Akhirnya nggak jadi tuh bu, bunuh diri dia. Nah pada saat dia tidak jadi bunuh diri, si bapaknya itu ke masjid. Baru pertama kali tuh bu dia ke masjid. Nah pada saat dia ke masjid, di depan masjid dia lihat ada nenek-nenek pengemis, bukan pengemis juga, untuk rongsokan, bawa rongsokan. Nenek-nenek itu udah tua, yang namanya nenek udah tua ibu ya, tapi masih bawa apa tuh karung rongsokan bu, dan dia dalam kondisi sakit si nenek-nenek itu. Nah pada saat dia pulang dari masjid, si nenek itu sakit, dia mau anterin ke rumahnya, jadi dia ada terbesit kemanusiaan. Jadi Allah kasih petunjuk, dia ngebantu nenek itu jalan mau ke rumahnya, tapi jauh ternyata itu rumah bu.
Nah dia punya duit cuma 20.000, ya cuma 20.000. Akhirnya dia sama jalan kaki menuju rumah nenek-nenek, dia bantu terus si nenek itu sampai ke rumah. Nenek itu ditaikin ke ojek. Nih kata dia, nih saya punya uang cuma 20.000 bang, bawa ini nenek ke rumahnya, saya ngikutin dia sambil jalan gitu loh. Ya bawa ini sekalian rongsokannya dah, masih muat mungkin rongsokannya, namanya orang udah tua rongsokannya nyarinya di sedikit. Akhirnya sampailah di rumah nenek itu, dia bantu bu ya, dia pulang lagi bawa yang dia punya, dia kasih makan, dirawat itu nenek-nenek setiap hari, dia kasih makan. Akhirnya si bapak itu, si mas-mas itu yang masih muda semakin rajin dia ke masjid. Karena pada saat dia sudah membantu si nenek itu dengan uang 20.000 untuk naik ojek, pulangnya dia dapat kerjaan. Yang akhirnya dia bisa makan. Dirawat nenek-nenek itu sampai nenek-nenek itu meninggal. Padahal bukan orang tuanya. Sebelum dia meninggal, nenek itu mendoakan dia. Itu ini di Indonesia bu, kisah nyata. Didoakan oleh nenek-nenek tersebut, ya, Jang, kamu nenek doain apa yang kamu udah nolong nenek sampai nenek ini sekarang seperti ini, hidupnya layak. Sementara kagak punya anak, gak punya keluarga, dia merantau, gak ada yang bisa membantu. Ya, nenek doain apa yang kamu belum punya, yang kamu belum miliki, semoga Allah ridhoi. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu belum punya, Allah akan kabulkan. Itu. Ya, itu doanya sebelum nenek itu meninggal. Jadi dalam keadaan dia lagi bantu ngasih makan, ngasih pakaian, mandiin dan sebagainya, Bu. Akhirnya di perjalanan hidup dia dikaruniai anak sampai 3. Itu luar biasa nggak Bu? Padahal kata vonis dokter dia mandul. Tuh kalau Allah mau kasih. Kemudian pekerjaannya jadi mapan, rumahnya jadi, dia dari ngontrak dia bisa jadi punya rumah. Dia tidak bisa umroh, dia bisa berangkat umroh dan daftar haji. Itu dibalas Allah, orang yang sodako dengan ikhlas, tidak ada pamrih, tidak ada orang yang tahu. Ya Bu ya. Padahal tetangganya tahu itu, dia katanya nenek-nenek ini kagak, kalau dia gak nyari rongsokan dia gak bakal bisa makan karena gak punya sanak famili. Tapi Allah kasih pertolongannya, kasih hidayahnya kepada pemuda yang jauh dari rumah itu. Akhirnya dia mendapat keberkahan itu, bahagia di dunia. Di akhiratnya kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah akan memberikan istana yang lebih besar, lebih hebat daripada dia rumahnya di dunia. Ini kisah nyata. Nah sekarang kita sodako, udah Allah kasih di pagi hari, sodako kita tidak besar apa yang kita bisa berikan. Ibu keluar rumah juga dengan muka yang raut, muka yang berseri-seri. Orang tua kita ngelihat kita itu kelihatannya bahagia, tidak cemberut. Itu udah sodako Bu. Itu yang paling mudah. Tapi jarinya jangan yang murah aja sodakonya. Cari posisi sodako yang paling hebat itu kapan? Posisi sodako yang paling hebat itu adalah pada saat kita dalam keadaan sehat. Nih kayak begini nih sehat. Kalau kita lagi sakit mah, yaudah gue mau sedekah biar penyakit gue sembuh. Ada niat yang lain kan? Kalau udah kepepet, baru kita ini gue sedekahin ah. Ali lu doain gue ya Neng, anak yatim dibilang gitu. Doain Nyai ya, doain nenek ya, doain saya ya, biar saya ini sehat. Penyakit saya yang berat ini biar pada pergi gitu. Jadi ada niat yang lain. Boleh sih berdoa, ya. Tapi kadar pahalanya itu lebih besar pada saat kita sehat. Nih lagi begini. Yang kedua, sodako itu bernilai tinggi di hadapan Allah. Selain pada saat kita sehat, pada saat kita kesempitan. Tuh kesempitan Bu. Kayak bapak-bapak tadi, dia lagi dalam miskin. Duit ini tinggal segini-gini ini ya, bagaimana ya? Ini kita masuk ke dalam masjid sekarang nih. Mau berangkat, suami belum, yang mungkin pendapatannya sehari-hari dapat pergi pagi ya, pulang sore, uang sore buat makan anak istrinya ya Bu. Sementara kita mau ke masjid, mau ngaji, atau kita mau kemana, ke tempat ibadah, kemudian kita tidak punya uang, hanya ada uang 5.000 rupiah recehan, ya udah, yang kita bisa cuma ada 5.000 perak, kita taruh di situ 1.000 perak apa 2.000, taruh tuh di tromol masjid
atau majlis taklim, atau ada yang kita bisa anak yang kita kasih atau apa. Jadi dalam keadaan yang kedua, sedekah itu bernilai tinggi pada saat kita dalam kesempitan. Tahu kesempitan, Bu? Kita lagi repot, ya, repot ngurusin anak, repot apa, tetangga minta bantuin. Ya, Fatimah bantuin apa ini, lagi begini gini gitu ya misalnya. Ujuk-ujuk kita bantuin, Bu, dengan ikhlas. Itu ada, kita berarti sedekah membantu dengan tenaga. Kan banyak, Bu. Kadang-kadang saya padahal di rumah ini lagi repot banget. Mana anak lagi sakit. Kemudian saya juga belum masak, kita buru-buru nih kita masak, kita rapiin anak dulu makan segala macam. Ada tetangga lagi kesulitan, kita ujuk-ujuk datang. Jadi jangan pelit-pelit, Bu, sedekah itu. Dan ingat, di sini sedekahnya harus ikhfa'us sedekah. Sembunyikan sedekah kita. Ya kalau tenaga kita tidak bisa sembunyikan. Ada orang misalnya nih lagi kesulitan nih, orang yang dijauhi orang, yang katanya orang itu nggak mau bergaul dengan orang, akhirnya tetangga pada jauhin dia, giliran dia kesulitan nggak ada yang mau peduli, kita sebagai penolong datang, nggak mesti ngajak-ngajak orang, ayo kita nengokin anu yuk sakit, itu mungkin secara bersama-sama iya, tapi kita secara diam-diam ada punya bubur kacang hijau kita bawain. Ada punya teh manis kita bawain. Kita punya apa nasi sepiring cuman ada nasi sedikit, cuman lauknya tahu goreng doang kita bawain. Itu sedekah yang orang nggak tahu, Bu. Itu yang menjadi kanzul jannah kita nanti. Yang kategori masuknya nanti masukkan menjadi kategori golongan nabung kita di akhirat di dalam surga. Pengen nggak itu begitu, Bu? Pengen. Nih yang pintar ngaji diam-diam ngajarin suaminya di rumah. Jangan istrinya pintar ngaji, suaminya nggak bisa ngaji, Bu. Kita kan kepengen nanti pada saat kita wafat kita berkumpul dengan pasangan kita ya, Bu. Ibu doanya begitu nggak? Ya Allah, kumpulkan kami nanti, kumpulkan saya nanti dengan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang soleh. Sampai orang kita sayangi, orang tua kita, saudara-saudara kita, suami kita, anak-anak kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita. Pengennya kan begitu kalau doa, Bu. Ibu kalau doa jangan pelit, jangan buat kita doang. Doain kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Nanti kita juga akan didoakan oleh saudara kita yang seiman. Gitu. Kita punya ilmu, kita sedekah dengan mentransfer ilmu kita. Nih Ibu udah dapet nih apa yang tadi sudah yang saya sampaikan. Maka sampaikan kepada keluarga terdekat. Karena kalau kita di dalam rumah tangga kita, suami kita taat kepada Allah, ngajinya tartil sama dengan istrinya, nggak usah kalau ngajarin anak yang nggak bisa udah ditepeki, udah dilepas aja. Anak saya taruh di pesantren, saya kagak sanggup ngajarnya. Tujuannya udah niatnya udah salah. Nyantrenin anak bukan supaya anak jadi soleh, supaya dia nggak pusing didik anaknya. Lah anaknya kabur dari pesantren karena orang tuanya tidak ikhlas memondokkan anaknya karena niatnya salah. Saya niatkan anak saya di pesantren supaya menjadi anak yang soleh. Nah kita di rumah ada adiknya kita tuntun, mereka kita masukin ke TPQ, ke TKQ, ke PAUD Al-Quran, ke RA. Di rumah juga diajarkan. Jangan kita rapi, pakai jilbab besar, ngajinya cakep, tapi anak kita buta baca Al-Quran. Anaknya main aja tuh seharian gak dicari-cari. Apalagi pas udah jadi pemuda, jadi remaja, bergaul bebas. Ibunya lagi sok ngaji, tahu-tahu anaknya yang laki-laki apa, Bu? Lagi mabok. Iya. Banyak gak begitu, Bu? Banyak. Walaupun memang anak itu adalah ujian, tapi kita didik dulu yang benar. Enggak mesti kita harus nyokolahkan anak saya disekolahkan sekolah Islam yang hebat, yang bagus. Anak saya mah keren gini-gini. Itu adalah bukan karena Allah Ta'ala. Kita kemampuan sederhana kita tetap kita sekolahkan, kita masukkan ke pendidikan taman-taman Al-Quran. Di rumah juga kita ajarkan. Ingat kalau kita udah punya ilmu kita nggak amalkan, itu sia-sia, Bu. Sayang.
Nanti semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ibu punya ilmu nggak pernah disedekahkan ilmunya. Ibu punya tenaga tidak pernah kita bersedekahkan kepada orang lain, kepada keluarga. Malas, mager atau mager. Jadi ibu rumah tangga mager. Mau makan tinggal GoFood. Mau apa lagi? Bersih rumah panggil tetangga. Ngasih duit. Mau gosok panggil tetangga, nyuruh. Emang duitnya banyak kali gitu ya, Bu ya. Terus dia mana bakti dia terhadap suaminya? Sampai dia sendiri diambilin, bikinin sarapan ya, bikinin teh manis ya, sama pembantunya. Ibadahnya di mana kita hidup? Kan dari ilmu kesehatan, kalau kita pagi-pagi juga seharian kagak bergerak, kira-kira sehat nggak, Bu? Sehari nih saya pernah, yang saya kemarin pulang dari kampung itu, saya kan kurang sehat tuh, Bu. Saya izin di kantor nggak masuk 1 hari itu hari Jumat. Lah bolak-balik ke tempat tidur kita nggak enak ternyata. Ya, udah kita belajar masak-masak sedikit-sedikit, namanya cuma berdua makan saya sekadarnya doang sebentar, 10 menit, 15 menit udah selesai. Kalau di kantor kita kerja, ketemu orang, ngomong, kadang bergerak keluar, kecamatan kemana, seharian aja kita mager di tempat tidur, nggak enak. Ke dunia Bu kayak gitu. Ini ibu punya duit 1 juta, ibu habisin dah tuh, coba ibu belanjain. Ya, ibu makan di restoran paling enak, kira-kira ibu habisin 1 juta itu kita nikmat nggak? Ujung-ujungnya kagak nikmat, karena nikmat yang pertama itu yang pertama, ya suapan pertama itu yang paling nikmat. Ibu makan pizza, ibu makan Kentucky, ibu makan apa sih segala macam lah, spaghetti, ibu makan sop yang paling enak nih, ibu habisin, kemudian ibu lelep terus makan, kira-kira enak nggak tuh? Nggak enak. Yang ada adalah muntah-muntah. Terus tambahan apa lagi? Kolesterol naik, darah tinggi naik, ya. Itu karena dunia mah itu ada batasannya. Kita duduk sini sebentar doang, paling lama saya 1 jam di sini. Setelah itu kita pulang aktivitas. Ada akhirnya. Sekarang dikasih waktu sama Allah, ada kanzul jannah dengan cara ikhfa'us shadaqah, kita sia-siakan. Coba, ibu berumah tangga udah berapa tahun? Ibu kita yang pakai kacamata nih, yang pakai kerudung hitam, ibu siapa namanya, Neng? Teteh namanya siapa, Teh? Panggil Neng. Sama nih ada Teh Neng juga. Ini namanya Ingrid tapi panggil Neng. Teh ini udah berapa lama berumah tangga? 16 tahun. Wah, duluan dia nih daripada saya. Saya mah baru 2010 ya, baru 13 tahun. 16 tahun coba. Teh Leli udah berapa tahun? Udah 23. Bentar lagi dia memperingati anniversary perak. 25 tahun, bentar lagi kita doakan Bu, biar sampai 23 tahun, 25 tahun, apalagi nenek udah berapa puluh tahun ya ibaratnya. Terus coba kita mengingat-ingat apa yang kita udah lakukan kepada pasangan kita. Sudah yang terbaikkah kita sedekah kepada suami kita? Hah? Sudah yang terbaikkah yang kita berikan selama puluhan tahun kepada pasangan kita? Sedekah terbaik kepada anak-anak kita, sedekah terbaik kepada mertua kita, sedekah terbaik kepada adik-adik kita, kepada kakak-kakak kita, kepada ipar-ipar kita. Itu kan semua jadi saudara kita. Apakah kita bisa dalam keadaan kita sehat, saudara kita sedang sakit, kita ujuk-ujuk datang menolong, kita datang, ini jenguk aja enggak, ngasih support aja enggak, lu sih kebangetan kalau makan gini-gini akhirnya sakit, jadi malah nyalahin. Sudah membantukah kita pada saudara-saudara kita? Karena sedekah yang terbaik selain sehat, selain di waktu sehat, di waktu kita dalam keadaan susah kita bersedekah, dan juga sedekah terbaik itu adalah sedekah kepada kerabat kita, itu yang pahalanya luar biasa. Dilakukannya lagi di waktu pagi subuh, itu malaikat doain kita terus, luar biasa. Sekarang yang menikah kita udah 10 tahun, udah 13 tahun, udah 20 tahun. Sudahkah yang terbaik yang kita sudah berikan? Kayaknya belum ya Bu ya. Kita ngukur sendiri dah. Kita ngukur sendiri. Makasih Teh. Kita ngukur sendiri. Sekarang ayo di waktu ini, di momen kita yang sekarang, kita kupas hadis kita yang sekarang, kita buka ini ternyata
Allah memberikan, membuka lebar-lebar tabungan, ya, gudang itu tempat yang kosong disediakan. Kanzul Jannah itu artinya gudang di surga. Sekarang yang ngisi kita, buat siapa lagi? Allah menciptakan surga, Allah menciptakan dunia yang kita nikmati, yang kesenangannya hanya sementara, ya, hanya sementara. Umur kita paling berapa puluh tahun sih? Ya, kita mempertahankan pernikahan kita itu paling berapa puluh tahun? Bisa dihitung dengan tangan, bisa dihitung dengan hitungan dunia. Nggak ada yang kekal, walaupun kita kepingin berpuluh-puluh tahun hidup dengan pasangan kita, tapi kita nggak bisa karena Allah cuma ngasih kita sementara. Tapi kita lebih mencintai yang sementara daripada nanti yang abadi. Kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya nanti. Sekarang kita terbuai dengan dunia. Nih, ini termasuk hebat ini ibu-ibu maratus solihah. Di usianya yang muda, di kehidupan rumah tangganya yang masih muda, tergolong masih di bawah 25 tahun, tapi kita sudah bisa menata kehidupan kita, melangkahkan kaki ibu-ibu semua, meniatkan di dalam hati, menggunakan panca indera kita, menggunakan jasad dan ruh kita untuk hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, berarti yang baik yang lama maupun yang baru tidak kalah. Yang baru, ya Allah saya baru sekarang ngaji, ya, tapi tidak ada istilah terlambat. Ya Allah saya ngaji tapi saya sering gak masuk karena kondisi gak apa-apa, Allah Maha tahu. Tapi diniatkan di hati kita, setiap Sabtu usahakan saya harus bisa ngaji. Saya ini sebelum mengajar di sini itu Sabtu saya itu sering ada acara, ya, sering saya keluar. Tanya TIUS yang dekat rumah saya, tanya nih, saya jarang ada di rumah, ya. Tapi pada saat saya dihubungi, ya, diberikan kepercayaan oleh Pak RW dan juga Bang Jun dan yang lainnya, saya panitia, saya disuruh ada kesiapan ngaji di hari apa yang Bu Mul bisa, saya bilang Bismillah saya hari Sabtu. Padahal saya nggak tahu tuh. Padahal saya Sabtu sebelumnya itu selalu nggak bisa, selalu susah saya nyari waktu itu. Apalagi di hari kerja udah nggak bisa, karena kadang kerjaan kantor itu nggak bisa. Kita kalau kerjaan kantor saya rapat, saya kesini, kemudian saya harus mengisi taklim. Taklim ini tambahan. Masa saya digaji pemerintah saya harus mengalahkan yang di negara, tugas negara ketimbang saya dakwah nanti bisa di lain waktu. Niat saya ingin saya mentransfer ilmu kepada ibu-ibu yang ada di sini. Saya nggak tahu tuh jamaahnya siapa, ya, karena ada tulisan kaum ibu muda. Saya bingung, apa ada mau di saya nanti? Nyari ibu muda kan susah. Saya ngajar di beberapa tempat yang ada lansia mulu nih, kayak mbak kita. Yang ibu muda susah. Tapi Bang Jun ngasih kekuatan, udah Bu Mul, ada 1 kayak 2 kita ngaji. Saya niat, saya sisakan waktu saya, ya, saya sisakan waktu saya satu pagi ini untuk bisa mentransfer ilmu saya, mensedekahkan ilmu saya yang saya bisa. Padahal ngaji kalau saya dengar dari yang lain, Telali lebih bagus bacaannya daripada saya. Ibu Neng bagus banget bacaan tahsin, udah bagus belajar tahsin ya. Nah, beda. Masih belajar tahsin. Di metode apa Umi? Di mana? Nah, ketahuan yang belajar tahsin. Saya juga dulu belajar, tapi saya tidak sampai tuntas karena waktunya yang nggak ada. Bacaannya udah bagus, bisa. Kalau saya lagi tidak hadir, jangan sampai tidak ada tadarus. Teman-teman yang bisa membimbing di sini, duduk di depan. Kalau malu di depan, di samping lah. Neteleli saya berpesan. Kalau saya suatu saat tidak bisa hadir, seperti waktu kemarin saya tuh ada ujur syar'i kan, mertua meninggal. Kondisi mungkin kita, ya namanya badan kan bisa sehat bisa enggak Ibu ya. Jangan sampai tidak tadarus. Kemarin kan alhamdulillah saya dibantu oleh Ustazah Susi. Nah, beliau kan jam 9, ibu-ibu harusnya datang tuh dari jam 8. Isi tuh tadarus sama-sama, saling melengkapi. Buka tajwid begitu. Itu namanya kita mentransfer ilmu
menyampaikan ilmu, bersedekah dengan ilmu sayang. Yang kita punya sekarang nih, kita niatkan apa potensi yang ada di diri kita, ibu muda, yang kita masih punya pasangan, semuanya masih pada punya pasangan kan, ya. Kita keluarkan seluruh kebaikan yang ada di diri kita untuk kita bahagiakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Punya mulut, bicaranya yang baik-baik, sedekahkan, berkata yang baik. Walaupun kita dalam keadaan emosi, keluarkan kata-kata yang bijak. Nanti terbiasa. Sekarang begini, kalau sekarang kita pikirkan saja, kita lagi emosi, kita nggak salah, kita dituduhkan oleh pasangan kita, atau oleh saudara kita, atau oleh anak kita, atau oleh orang tua kita. Yang kita tidak lakukan, kita ngebantah dengan kata-kata yang tajam. Enak aja, kalau nggak ada saya, ngomong nggak enak. Akhirnya kan melukai lawan bicara kita. Terus kita dapat apa? Coba. Kita udah ngomel-ngomel nih, emang dasar matanya aja buta. Nyari ini kok ketemu, padahal itu ada di situ. Kita dapat apa, Bu? Dapatnya apa coba? Dosa. Yang kedua, marah dia. Ya, walaupun tangan kita sambil nyariin, nih ada di sini nih, ngelemparin tangannya, ngelemparin. Kan kaget. Akhirnya apa tuh? Dia nerima nggak? Marah. Ya udah nggak mau yang ini, dilemparin lagi sama lakinya. Akhirnya kadang-kadang jadi pada berantem tuh, Bu. Makanya banyak kejadian suami yang sampai KDRT kepada istrinya, gampar muka bininya, dorong istrinya. Lebih dahsyat lagi terkadang ada yang sampai melukai pasangannya. Ada yang suaminya udah, istrinya yang saking emosinya mungkin tidak tertata hatinya tidak tertata, tidak pernah mendapat siraman rohani, ada kesalahan di suaminya, mungkin selingkuh. Ya, cara menanganinya untuk menginsafkan suaminya supaya tidak selingkuh, dia tidak dengan cara yang baik. Suaminya tidur dengan dia, alat vitalnya dipotong. Ada tuh, Bu, begitu, Bu. Na'udzubillah min, bisa mati itu suaminya. Dosa nggak kita? Dosa. Padahal kita membela diri, kesel. Nah, itulah keimanan yang tidak pernah disirami. Disiraminya kapan? Ini nih, kita duduk di ilmu, majelis ilmu itu menyiram, memupuk keimanan kita, Bu. Kalau kita nggak duduk sini, nggak mungkin saya buka hadis ini. Jadi sekarang ada hadis yang mengatakan bahwasanya kanzul, ya. Di sini ada arba'atun min kanzil jannah. Di antaranya ada ikhfa'us shadaqah. Ayo nih, satu hadis saya membuka sekarang, baru satu item aja. Besok saya lanjutin lagi. Jadi di sini sedekah yang di rumah tangga yang kita udah usia, saya baru 13 tahun karena anak saya sekarang umurnya 12 tahun. 13 tahun saya berumah tangga, masih banyak kekurangan. Dulu kalau kita awal-awal pernikahan 1 tahun pertama itu berantem mulu, Bu. Kita kan penyesuaian, beda budaya, beda karakter, jenis kelamin aja beda, dia laki-laki kita perempuan, otomatis peletakan otaknya juga beda sama perempuan dengan laki-laki, emosinya juga beda. Masa kita mau samain dia ngikutin kita? Makanya Bapak lagi apa ya, misalnya, makanya harus ngerti perasaan Neng. Lah, laki suruh ngerti perempuan, dia bingung dia. Ditanya ini kita diem, ditanya ini kita diem. Lah gimana dia mau tahu istrinya pengen apa? Padahal lagi ngidam. Akhirnya ngidam marah-marah, kepengen apa? Pengen akan ini, dibawainnya lain. Pengen apel Malang, dibawainnya apel Puji. Ya, dibawainnya apel Galak. Lah dia bilangnya apel doang, ya suaminya nggak salah, berantem deh tunggu akhirnya. Gara-gara apel. Pernah nggak kejadian kayak gitu, Bu? Sering kita, Ibu, ya. Sering. Dia pengen masaknya, udah masak bandeng, ya. Kagak diterusin tuh sama laki kadang-kadang. Kita di otak kita pengennya bandeng ini dipecah, taunya suaminya pengennya bandengnya dipindang. Ribut itu ya. Udah, yang penting bandeng, makan aja udah, Bang.
ini juga enak gitu ya, ntar besok kita beli lagi gitu ya. Ya dia marah-marah juga, kita diemin aja, sabarin aja udah gitu ya Bu ya. Sering nggak begitu Bu? Sering. Nggak usah jauh-jauh Bu, kita mau pengen jadi ahli surga, pengen kanzul kita nanti, gudang kita di surga itu penuh, mau nggak Ibu? Ini karena mungkin gudang kita di surga ini masih ada yang kosong kali. Apa banyak udah keisi, banyakan keisi, apa banyakan kosongnya, kita kan nggak tahu. Yang tahu adalah malaikat dan Allah Subhanahu. Sekarang mah kita nabungin aja udah, dari sudut mana aja yang kita bisa, dari kita sodako dengan tenaga, dari sudut kita dengan ilmu, dari sudut kita sodakonya dengan lisan, berkata baik itu lebih baik. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kita dalam keadaan emosi, daripada kita berkata-kata, lisan kita dengan perkataan yang bikin orang melukai, lebih baik kita diam. Dalam peribahasa bahasa Indonesia, diam itu adalah emas Bu. Emas bagi perempuan itu luar biasa, sesuatu yang sangat kita cari-cari. Kita nggak usah nyari jauh-jauh emas yang berkilau, yang harganya segram itu jutaan, ya Bu. Nggak usah nyari yang begitu. Itu mantar kalau kita nggak ada duit, kita jual habis, sudah nggak ada. Emas itu emas di lidah kita, nih jadi emas mulut kita ini. Jadi sekarang kalau suami dapat duit sedikit, ya udah alhamdulillah. Tinggal ngelolanya aja. Yang kemarin kita makan ayam, sekarang makan pempek. Emang dibilang saya pegawai negeri gaji besar, banyak. Kan banyak juga kita Allah uji dengan tanggungan kita yang lain. Ya Bu, tinggal kita bagaimana. Nggak akan kelihatan kalau kita udah bisa ngatur nih, ibu rumah tangga harus pinter. Dapat duit banyak, kita alhamdulillah girang. Nggak kelihatan, dapat duit banyak, oh ketahuan loh dia kalau dapat duit lakinya pasti ke mall. Pasti dia beli baju baru. Pasti dia makannya nggak mau masak. Pasti dia GoFood. Giliran kagak punya duit, nah ketahuan dia di rumah baik itu kagak keluar. Ada nggak yang begitu Bu? Ada. Tapi jangan dari jamaah kita ya Bu. Jangan. Ada duit banyak, alhamdulillah. Ada duit sedikit, alhamdulillah. Pergunakan sebijaksana mungkin. Ini ibu-ibu muda nih, masa depan masih panjang kalau Allah takdirkan umur kita sampai 70-80 tahun. Kalau saya dalam melakukan pembinaan perkawinan di KUA, ada 30 orang, 15 pasang. Saya sebagai fasilitator selalu ada namanya mengatur keuangan rumah tangga. Jadi kita punya rencana dari pernikahan tahun ke-5, 5 tahun pertama kita mau apa nih nanti. Kita masih ngontrak, mudah-mudahan bisa DP-in rumah. Kita masih pakai sepeda, mudah-mudahan di 5 tahun ini saya bisa kredit motor. Punya rencana di jangka menengah di 10 tahun. Tabungan, kita menabung buat anak sekolah nanti lanjutan. Bisa melunasi kendaraan. Bisa membantu orang tua yang kemarin kita bantu cuma 100.000 sebulan, 200.000 sebulan. Saya kepingin semakin hari, semakin bulan membantu orang tua lebih dari itu. Begitu punya rencana. Teman-teman kita di medsos posting pakai kacamata hitam, jilbabnya cantik, bajunya ganti-ganti mulu, dipuji sama orang, keren. Tadi dia gaya di moge, motor gede. Puyeng, dia punya motornya bagus, kemudian dia punya HP-nya iPhone, ngikutin temennya, belanjanya pakaiannya yang keren-keren, harganya yang di butik-butik, tau-taunya pinjol banyak. Nauzubillah min. Cantik itu dari inner dari dalam, inner beauty kita. Nih nenek kita umur berapa Nek? 77. Tapi kalau ada masih sehat, masih seger, ngaji mata kagak pakai kacamata, telinga masih bisa mendengar, mulut masih, gigi masih ada, walaupun ada 1-2 itu wajar, tapi pengucapan masih ada, masih jelas. Kenapa? Karena dari pancaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi masih sehat, bisa duduk di sini. Kalau orang-orang umur 60 tahun udah penyakitnya parah,
Mau duduk lama begini Bu Sila udah susah. Syukurin ya Nak ya, bersyukur. Gitu. Nah sekarang kita nih, betapa banyak ibu-ibu muda kayak ibu-ibu sekalian. Kalau saya muda ibu-ibu tua, udah 51 lebih. Besok udah 52 nih Januari. Kita syukuri masih banyak ibu-ibu kita yang sekarang sedang membanting tulang, ibu-ibu muda mencari nafkah bantuin suaminya. Dia nyuci, gosok di tetangga, dia nggak bisa pengen ngaji nggak bisa, karena dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bisa ngajinya cuma malam doang, udah ngantuk, itu pun kadang ngelenggut, karena dia capek. Ini kita syukuri nih, suami kita masih bisa bertanggung jawab. Mungkin dia juga suami bertanggung jawab, tapi pendapatannya memang kecil. Jadi nggak usah jauh-jauh Bu, kita kalau pengen menjadi ahli surga. Yang ada di rumah kita aja 24 jam itu jadi tabungan kita untuk gudang kita. Gudang kita isi nanti akhirat. Lah istana kita bangun sendiri di surga. Tanya tadi dengan melakukan sholat fardu jangan ditinggal, ditambah dengan sholat sunnah rawatib yang muakkad. Tidak ada. Sekarang sodako, ikhfa'us sodako, sembunyikan sodako kita dari penilaian orang. Sekarang kita udah sembunyikan tapi orang menilai sendiri. Ya Allah itu dia mah jadi istri soleha banget. Suaminya padahal jauh tuh nyari duitnya seminggu sekali pulang. Tapi dia mah gak pernah ayab-ayaban. Dia mah bisa banget menjaga martabat lakinya. Mauan dia main ke rumah orang tuanya. Mauan kalau dia keluar sama saudaranya. Mauan dia mengurus rumah tangga, nganterin anak doang sekolah, nganterin anak ngaji. Dia itu manusia yang menilai. Apalagi Allah yang menilai dengan catatan pahala yang berlipat ganda. Sodakohnya kalau pagi dibawain mertuanya makan sarapan. Kalau yang mertuanya dekat. Yang kagak dekat jauh sebulan sekali ditransfer. Nggak punya banyak dikasih sedikit, punya banyak ditambahin lagi. Ada orang tua yang kita punya makanan sedikit kita bagi rame-rame. Kalau saya istilahnya kalau lagi bawa makanan, kalau sedikit lebih baik saya nggak bawa, karena saya banyak keluarga. Atau kita taruh biar tidak kelihatan. Kalau memang hanya satu untuk suami kita. Jadi kalau kita memang ada uang, kita beli lebih, walaupun dia nyobain sedikit-sedikit. Nggak usah dari hal-hal itu. Kenapa dibilang bersedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar? Karena ada dua keutamaan. Yang pertama, kita bisa membahagiakan dalam bentuk bantuan. Yang kedua, menjalin tali silaturahim. Tuh, ada dua pahalanya. Kepengen gak Bu? Sekarang, mulai dari sekarang, ayo kita berpacu dengan waktu. Allah kasih kesempatan kita sekarang diberikan nikmat sehat, afiat, mata kita normal, pendengaran kita masih normal, otak kita berfungsi. Saya punya teman, punya jamaah, usianya baru mau ke 60 tahun. Tiba-tiba dia itu rajin senam, kita ambil ya, masih saudara kita juga. Rajin senam, ngajinya rajin. Tapi Allah sedang uji pada saat dia sedang bersilaturahmi dengan temannya, tiba-tiba jatuh aja Bu, lagi ngomong jatuh, langsung stroke. Yang diserang mungkin batang otaknya. Sekarang badannya dia diterapi udah bisa, bicara udah bisa, tapi tidak ingat apapun. Tidak ingat apapun siapa yang diajak ngobrol. Dia ingat, di dalam otak dia ingat. Ini saya misalnya, dia ingat, tapi mau ngucap tuh nggak bisa. Jadi perintahnya itu nggak nyampe ke mulut. Masih muda, sampai dia mau baca Al-Quran nggak bisa. Yang dia bisa cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu-gitu doang. Dia mau sholat, dia nggak bisa baca Fatihah Bu. Ada wujudnya masih ada, masih kita tengok, masih saudara Neng gimana? Coba itu masih muda. Kalau Allah mau ambil kenikmatan sedikit doang Bu, saraf yang dia ambil sama Allah diambil sama Allah. Fisiknya udah sehat, makan doyan. Tapi yang dia makan dia lupa. Baru dia bilang belum makan. Tadi makan apa dia lupa. Mau ngomong sama saya, manggil biasanya kan Bu Momong, dia bilang ibu aja. Nangis dia sampai nangis Bu.
Nangis kenapa? Karena dia pengen ngucap nggak bisa. Di alam otaknya ini ada nih, memorinya tuh ada, masih penuh. Namanya si Anu. Baca, kalau sholat itu bacanya yang pertama niat, yang kedua baca takbiratul ihram, kemudian baca surah Al-Fatihah ditambah surat-surat pendek. Dia tahu, tapi pada saat dia mengucap nggak bisa. Ini kenyataan. Saya udah nengok beberapa kali. Kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kata saya ya udah terapi aja terus. Karena dari mulai dia nggak bisa jalan, sekarang udah bisa. Dari mulai dia mulutnya mengok gitu bu, tangannya nggak bisa, sekarang udah bisa. Dari dia nggak bisa mengucap apa-apa, sekarang udah mulai bisa. Udah bisa duduk, udah bisa jalan walaupun merambat. Kata saya mungkin terapi terus supaya dilatih otaknya, supaya dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah setiap ngaji kita baca Fatihah terus. Karena dia orang baik. Itu sebegitunya orang baik ya. Allah kasih ujian. Jadi dia tidak mengerti dengan diri dia sendiri. Coba. Makanya kita bu, syukurin apa yang Allah sekarang berikan kepada kita. Kalau Allah kasih sekarang, Allah uji dengan ekonomi yang sulit. Hari ini suami kita kerja, besok enggak. Kita masih harus syukuri. Kita atur sebagai ibu rumah tangga. Pakai ikhfa'us shadaqah kita terapkan di dalam rumah tangga kita. 23 tahun kita berumah tangga. 10 tahun ada yang berumah tangga, 15 tahun yang berumah tangga. Mungkin kemarin kita belum maksimal dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hadis Nabi, ikhfa'us shadaqah kita terapkan di dalam kehidupan kita mulai dari hari ini dan seterusnya. Punya ilmu kita sampaikan kepada keluarga kita, punya uang kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang baik. Jangan memikirkan diri sendiri, kita pikirkan juga orang-orang yang terdekat yang butuh uluran tangan dari kita. Kita punya uang banyak, rezeki banyak, kita kasih yang lebih. Kita punya sedikit, jangan ketinggalan. Kita ambil setiap pagi, kita ambil manfaat kita ambil apa yang Allah janjikan, bahwasanya 2 malaikat selalu mendoakan bagi orang yang bersedekah di waktu pagi. Apa yang bisa kita sedekahkan dengan ilmu kita, dengan lisan yang baik dengan pasangan kita pagi-pagi, berkatalah yang baik, dengan orang tua berhadapan dengan orang tua berkata dengan yang baik. Dengan badan kita pergunakan untuk mengurus rumah tangga secara bertanggung jawab. Karena ini pun nanti apa yang kita jalani, kita harus ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apa saja status kita, status sebagai anak kita ada pertanggungjawabannya. Status kita sebagai seorang istri kita ada pertanggungjawabannya. Status kita sebagai seorang ibu kita pertanggungjawabkan kepada anak-anak kita. Semua ada pertanggungjawabannya. Status kita yang punya ilmu, dapat ilmu, kita punya pertanggungjawabannya dengan ilmu kita. Status kita mungkin Allah limpahkan rezeki kepada kita punya pertanggungjawabannya nanti, perhitungannya di akhirat. Sekarang semuanya ayo kita kerjakan dengan baik. Kita niatkan dari sekarang, kita lakukan pada hari ini, mulai dari sekarang harus kita ubah mindset kita. Sedekah dengan lisan. Mulai sekarang kita rem ucapan-ucapan yang buruk, walaupun kita dalam keadaan sedang emosi, kita olah emosi kita dengan baik. Saya yakin ibu-ibu bisa, karena ibu-ibu yang ada di majelis ini rajin membaca Al-Quran, karena semua bacaannya udah bagus-bagus, sudah tartil. Saya betulin tinggal sedikit-sedikit aja. Betapa banyak bu yang usia-usia sedangkan seperti ibu yang tua-tua belum bisa baca Al-Quran. Masih sekarang udah mulai bisa, tapi masih susah pengucapannya. Ibu mah tinggal lancarin aja. Patutlah kita syukuri. Setiap ada waktu, mari kita tadarus sering-sering. Ada rezeki, kita bersedekah dengan semangat, di mana saja dan kapan saja. Dan orang yang pertama kita sedekah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, karena kita juga tadi udah dialog ya sambil kita ngobrol. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Ini satu baris hadis ini baru satu yang baru kita ya, baru satu, yaitu tentang ikhfa'us shadaqah. Belum wakit manul musibah,
wasilaturrahim belum kita kupas, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu lagi di Mista'lim An-Nur, dan kita doakan teman-teman kita yang belum bisa hadir mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Ini jamaah kita alhamdulillah semakin hari semakin bertambah dan mudah-mudahan bermanfaat ya ibu sekalian ya. Oh ya, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita semakin bermanfaat. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan rezeki kita, Allah berikan keberkahan ilmu kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk seluruh Pak RW dan panitia kegiatan, ayo mengaji semuanya sehat, panjang umur, berkah dalam segala kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah.